Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hongkong. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari. Shalom. Senang pada hari ini kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Di akhir daripada ibadah ini kita nanti juga akan bersyafaat. Saya percaya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak beranjak daripada kehidupan kita. Amin. Kita akan menutup tahun 2024 ini. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan juga begitu nyata, musim lepas musim kita telah jalani. Dan biarlah di Advent ini kita akan berucap syukur kepada Tuhan dan juga bersukacita atas kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu. Kita akan memulai ibadah kita, saya minta Pastor Ari membuka di dalam doa, lalu kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sampai hari ini Tuhan Ebenezer, Engkau selalu berserta kami. Amin. Untuk setiap kami yang sudah menjadi anak kerajaan Allah Tuhan, kami tahu anugerah, perkenanan dan kasih-Mu selalu mengikuti kami Tuhan. Kami sudah menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam kasih karunia-Mu yang memelihara kehidupan kami Tuhan sampai hari ini. Saat lagi Tuhan kami akan beribadah Tuhan, kami akan menyembah Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan berkarya dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan Tuhan. Bawa kami kembali Tuhan ke dalam pelukan mesra hangat-Mu, kasih Allah Bapa dalam kehidupan kami. Ketika kami menyembah Engkau, kiranya kami boleh disembuhkan, dipulihkan, dan kami boleh memuliakan nama-Mu dari hati kami dengan ucapan syukur. Berkati ibadah 1 jam ini Tuhan di tengah-tengah minggu agar boleh menjadi berkat tidak hanya bagi kami, tapi bagi orang-orang sekitar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama untuk merayakan kehadiran Tuhan di Advent ini. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, berlututlah, Raja-Mu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja, Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Sekali lagi, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia elukanlah, hai dunia elukanlah, Raja-Mu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. dialah Raja, dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Amin. Kelahiran Yesus menunjukkan betapa besar anugerah Tuhan, betapa besar kasih karunia-Nya buat kita. Karena Dia datang bukan karena apa yang sudah kita perbuat, justru karena ketika kita berdosa, Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua.
Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan sebuah hati yang menyembah. Seperti para majus yang datang melihat bayi itu, mereka menyembah Yesus. Para gembala pun ketika mereka melihat bayi yang ada di atas palungan yang dibungkus dengan kain lampin, mereka menyembah Tuhan. Dan hari ini di tengah kesibukan kita, mari kita sejenak juga mau menyembah Dia. Dialah Raja segala raja, Dia Tuhan yang layak untuk terima setiap sembah kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Saat ku sembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi dari awal. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di hati kami. Kami rasakan kehadiran-Mu di sekitar kami. Ketika kami sedih, ketika kami berbeban berat, ketika kami sakit, bahkan ketika kami sukacita, kehadiran-Mu begitu kami rasakan ya Tuhan. Dan terkhusus ketika kami menyembah Engkau, hadirat-Mu melingkupi atas kami semua. Biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan, hadirat-Mu menjamah kami, melingkupi kami, supaya segala sesuatunya Tuhan dapat sanggup mengembalikan hormat dan kemuliaan bagi nama saja, Tuhan saja. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah menyembah Tuhan. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Setiap Rabu jam 1 siang waktu Hong Kong. Nah saudara sekalian, kita sudah menjelang Natal. Yeay ya Pak Jer ya. Ya. Haleluya. Ini adalah masa Advent ya. Kita merayakan bagi orang Kristen kedatangan Allah menjadi manusia. Kita merayakan Allah yang adalah divine, ilahi menjadi manusia. Itulah perayaan yang kita sebut Natal. Ya, Natal juga identik Pak Jaya dengan hadiah. Betul. Tetapi kalau kita lihat dunia saat ini sangat komersil. Pak Jaya di Hong Kong ini kita lihat ya, hiasan Natal lebih dulu daripada hiasan Natal di gereja, di mall-mall, di jalanan, Betul. ya. Luar biasa dan sudah ada sale-sale. Nah, Natal memang hadiah. Nanti kita akan jelaskan. Natal adalah kasih karunia pemberian, tetapi dunia sudah membelokkan arti Natal. Dan kalau kita tidak hati-hati masuk ke dalam gereja, ketika menjelang Natal kita sudah pikirin hadiah dia. Tidak hanya memberi tapi menerima. Nah saudara, tidak salah dengan hadiah ya saudara. Karena Natal itu adalah hadiah. Allah menjadi manusia, suatu pemberian yang sangat-sangat luar biasa bagi umat manusia. Sangat sesuatu pemberian yang saudara sekalian yang seharusnya diterima setiap manusia kalau kita mengerti itu adalah pemberian Allah bagi umat manusia ciptaannya. Pak Jar, hadiah gimana? Natal bagi Pak Jar apa artinya? Ya, Natal betul hadiah. Karena kita sesungguhnya menerima keselamatan secara cuma-cuma. Yes. Bukan karena hasil usaha kita. Betul. Tetapi karena memang Allah penuh kasih kepada umat manusia yang berdosa supaya tidak binasa melainkan selamat. Ya, betul sekali. Gift itu, hadiah itu cuma-cuma diberikan Tuhan. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah menerimanya. Nah, di sini kita akan melihat firman Tuhan, bagaimana kita harus tahu kasih karunia, gift itu, ketika Yesus menjadi manusia itu, harus kita mengerti dan kita hidupi. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak akan hidupi. Untuk kita belajar firman Tuhan, kita mengerti arti Natal, Yesus datang ke dunia, itu adalah kasih karunia dinyatakan. Nah, kita memperingati kasih karunia dinyatakan, tapi kita juga harus hidup di dalam kasih karunia ini. Nah, Pak Jar, kita akan bahas dari Titus 2 ayat 11 sampai 14. Nanti Pak Jar akan bacakan. Nah, dari ayat ini, itu sungguh-sungguh Rasul Paulus ingin mengajar kepada Titus supaya diajarkan kepada gereja Tuhan. Apa arti Natal? Apa itu kasih karunia? Nah, di sini ada 4 hal yang kita akan bahas, tapi kita baca dulu firman Tuhannya, Pak Jar, silakan. Titus 2 ayat 11 sampai 14 dikatakan seperti ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan umat manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Saudara sekalian, judul renungan hari ini adalah kasih karunia Allah sudah nyata. Natal adalah berbicara tentang kasih karunia, bukan sekedar konsep, bukan sekedar rencana Allah, tetapi menjadi kenyataan atau dinyatakan dengan lahirnya Yesus Kristus, anak Allah itu menjadi manusia di Bethlehem 2000 tahun sekian yang lalu.
kasih karunia itu menjadi nyata di dalam kelahiran Yesus Kristus. Nah, ayat ini menjelaskan kasih karunia itu nyata dan kita bisa belajar kasih karunia itu dalam 4 hal berikut ini supaya kita memasuki Natal ini mengerti apa yang sudah kita terima. Bukan kita simpan, tetapi kita mengerti, kita jalani, kita renungkan, dan kemudian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Jar akan membahas 2 poin besar daripada renungan hari ini. Saya akan tutup dengan 2 poin lagi dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Silakan Pak Jar. Ya, jadi jemaat Tuhan, dari ayat 11 tadi sudah jelas dinyatakan kepada kita semua bahwa kasih karunia Allah sudah nyata. Dan kasih karunia Allah itu memberikan sebuah keselamatan. Kasih karunia yang nyata itu pada akhirnya menyelamatkan umat manusia. Ada hal yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa di awal ini kita perlu tahu dan mengingat bahwa kasih karunia adalah kunci daripada iman kita. Bahwa kalau kita mau memiliki iman, kalau kita mau bisa beriman kepada Allah, maka kita harus memiliki kasih karunia. Kalau tidak, maka sulit bagi kita untuk bisa mengimaninya. Kasih karunia adalah kunci dari iman kita. Tadi dalam Titus 2 ayat 11 dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu menekankan bahwa kasih karunia Allah itu adalah Allah yang menjadi manusia, nyata, dan Allah datang ke dunia, itu nyata. Jadi nyata yang dimaksudkan dalam ayat 11 ini bahwa terlihat lagi, sudah tergenapi, sudah terlihat bentuknya. Yang mungkin secara konsep kasih karunia masihlah sebuah harapan, masihlah sebuah nubuatan, dan sekarang kasih karunia itu sudah datang, sudah hadir, dan sudah kita bisa nikmati juga. Kasih adalah kunci daripada iman kita. Anugerah ini tidak hanya untuk sekelompok orang tertentu, bukan hanya kepada kita yang percaya, tetapi kepada semua umat manusia yang belum percaya pun. Kalau mereka mau merasakan, mereka mau memiliki kasih karunia, mereka bisa memilikinya ketika mereka beriman kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pesan umum, pesan global, universal yang mengajak kita untuk bisa merenungkan betapa besarnya, luar biasanya kasih Allah itu kepada umat manusia. Kenyataan ini adalah sangat luar biasa karena ketika manusia tidak tahu bagaimana menyelamatkan dirinya, Tuhan memiliki inisiatif untuk menyatakan dirinya. Dan ketika manusia tidak mengundang Allah, justru Allah lah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah sebuah berkat yang luar biasa yang perlu kita sadari, yang perlu kita terus ingat. Bahwa bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih Allah sajalah, maka Dia menyatakan kasih karunia itu, dan itu menjadi sebuah kunci bagi kita semuanya. Amin. Efesus 2 8-9 juga dinyatakan seperti ini. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan karena perbuatanmu, supaya tidak ada seorang pun yang boleh membanggakan diri. Jelas sekali, Efesus juga memberitahukan kepada kita semua bahwa kita bisa diselamatkan oleh iman kita bisa diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Itu diberikan secara cuma-cuma supaya tidak ada yang bisa memegahkan diri, justru memegahkan diri di dalam kuasanya Allah, karena Allah sendiri yang memberikannya buat kita semua. Tadi kasih karunia adalah kunci daripada iman kita. Lalu kemudian kasih karunia adalah hal terpenting yang dibutuhkan setiap manusia yang pernah dilahirkan. Saya tahu bahwa setiap manusia membutuhkan udara untuk bisa hidup. Demikian jugalah sesungguhnya kita membutuhkan kasih karunia. Supaya kita bisa menanggapi semua situasi yang mungkin di luar daripada ekspektasi kita. Mungkin kita bisa menanggapi semua rencana Allah yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Itu semua bisa kita jalani, lewati kalau kita terus mengandalkan kepada kasih karunia itu. Kasih karunia bukanlah sebuah kalimat, sebuah kata yang dihasilkan dari sebuah agama, bukan. Tetapi kasih karunia adalah penunjukan kasih Allah, penyataan kasih Allah ketika manusia dalam kondisi terburuk dan yang seharusnya mereka berdosa dan terhakimi. Disitulah kasih karunia sesungguhnya. Jadi kasih karunia bukanlah hasil pemikiran manusia dalam bentuk agama, melainkan kasih karunia adalah tindakan nyata Allah, tindakan kasih
Allah yang nyata supaya kita bisa terselamatkan. Roma 5 ayat 8 jelas mengatakan kepada kita bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jemaat Tuhan, Dia berikan kasih karunia-Nya ketika kita masih berdosa. Selain daripada itu, kasih karunia adalah kunci daripada iman kita. Kasih karunia adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga adalah kita harus memahami bahwa kasih karunia itu adalah hadiah. Kasih anugerah itu adalah sesuatu yang cuma-cuma, enggak pakai syarat. Dia berikan buat kita semua, kalau kita mau menerimanya, kita bisa memilikinya. Justru malah syaratnya adalah di diri kita sendiri. Artinya maukah kita menerimanya, maukah kita mendapatkannya. Karena belum tentu sesuatu yang gratis itu semua orang bisa mendapatkannya. Kalau orang itu acuh, gak peduli, ya bayangkan sajalah kita ada satu toko yang brandnya tinggi katakanlah gratis, lalu kita gak butuh. Apakah kita akan mendapatkannya? Enggak, karena kita pergi ke toko lain sesuai dengan kebutuhan kita. Sama halnya kasih karunia cuma-cuma, tetapi pertanyaan, loh Pak kok ada yang gak dapat, loh Pak kok ada yang hidupnya, ya karena mereka gak mau menerima, itu saja syaratnya. Tetapi dari sisi Tuhan tidak ada syaratnya, Dia mau memberikan secara cuma-cuma, kau mau menerimanya terimalah, dan itu akan menjadi bagianmu. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita wartakan, mari kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi yang belum percaya kepada Tuhan. Ajak mereka untuk menerima, undang mereka untuk bisa menerima. Karena itulah yang sanggup mengubahkan mereka. Karena tidak ada syarat daripada Tuhan. Syaratnya adalah kesadaran pribadi. Seberapa mereka ingin, seberapa mereka mau memiliki kasih karunia itu. Roma 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi anugerah itu, hadiah itu diterima karena sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Melalui tubuh dan darah yang hancur. Natal adalah permulaan yang menuju ke sana. Jadi kita juga harus semangat memberitahukan bahwa hadiah sudah datang. Hadiah akan ditunjukkan, hadiah akan dibuka pada akhirnya. Di mana kita semua menerima kasih karunia yang nyata itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk kasih karunia Allah menjadi hadiah yang cuma-cuma. Ia harus bukan karena hasil dari kemampuan dan usaha manusia. Ia harus menderita, ia harus mati, ia harus tersiksa supaya kita semua tidak perlu lagi melakukannya. Supaya kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah supaya diselamatkan, enggak. Justru karena sudah diselamatkan kita menyenangkan hati Allah. Tapi anugerah itu diberikan secara cuma-cuma buat kita semua seperti sebuah hadiah. Amin. Pokok kedua yang bisa kita pahami bersama-sama bahwa kasih karunia Allah itu mendidik kita pada akhirnya. Karena setelah kita melihat kasih karunia menyelamatkan, maka kita perlu juga melihat bahwa kasih karunia itu mendidik. Ayat 12 dikatakan tadi seperti ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Artinya bahwa kasih karunialah yang mengajari kita untuk berbuat baik. Kasih karunialah yang kita terima itu mengajarkan kita untuk bisa berbuat benar. Kasih karunia itu akan mengajari kita untuk bisa hidup lebih baik daripada kehidupan kita sebelum kita menerima kasih karunia tersebut. Tujuan daripada kasih karunia mendidik itu ada 3 hal. Untuk kita yang telah menerima Kristus, kita perlu merefleksikan kasih karunia melalui karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Artinya bahwa ketika kita menerima kasih karunia Allah, kehidupan kita harus memancarkan karakter Kristus. Orang harus bisa merasakan kasih Kristus, orang harus bisa merasakan kedamaian Kristus, orang harus bisa merasakan agape-nya Kristus. Itu harus ditunjukkan tanpa bersyarat dan itu sudah harus pasti. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi orang harus bisa membandingkan bahwa kita sama dengan Kristus. Jangan sampai lah sama saja ternyata percaya sama Tuhan. Hidupnya yo podo wae. Sama saja, tidak berubah. Itu yang seharusnya selalu menjadi pengingat buat kita semua. Kasih karunia mengajari kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Lalu tujuan kasih karunia yang mendidik itu
Yang kedua adalah meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Amin. Artinya selera kita bukan lagi selera duniawi. Betul, kita masih manusia tinggal di dunia, kita masih suka makanan pedas, kita masih suka. Tetapi yang saya maksudkan adalah selera di sini kita cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak lagi menyenangkan diri kita sendiri. Kita mau berani bayar harga, kita mau berkata tidak terhadap dosa, kita mau berkata bahwa aku mau mengampuni, aku nggak mau menyimpan dendam itu, dan seterusnya. Bukan tentang lagi diri kita, tetapi biarlah Tuhan yang dimuliakan. Karena itulah yang seharusnya menjadi keinginan kita. Bukan keinginan duniawi, tetapi keinginan Tuhan yang harus terlihat di dunia ini. Titus 3 ayat 3 mengatakan bahwa karena dahulu kita juga hidup di dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba dari berbagai bagian nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. So, jadi jemaat Tuhan, inilah keinginan duniawi. Kita perlu berubah, kita perlu meninggalkannya. Betul, tidak mudah, ada prosesnya. Kita mungkin sudah berusaha jatuh lagi, tapi biarlah kita bergantung kepada kasih karunia itu untuk mengajari kita meninggalkan semua keinginan duniawi. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih tujuan kasih karunia yang mendidik ini? Untuk kita bisa hidup bijaksana. Hal ini berhubungan dengan diri kita sendiri dalam mengambil sebuah keputusan. Atau kita bisa adil yang berhubungan dengan orang lain. Menyelesaikan sebuah masalah mungkin. Dan bahkan untuk kita bisa hidup beribadah, di mana kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik. Terhadap diri sendiri kita harus bijaksana. Terhadap orang lain kita harus adil. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bagian daripada keadilan Allah yang perlu kita lakukan. Dan juga kita harus hidup dalam peribadatan di mana kita membangun hubungan dengan Bapa di surga begitu erat. Secara disiplin kita membangun kehidupan kita setiap hari, bukan hanya sewaktu-waktu saja. Biarlah Allah yang akan terus mengajari kita melalui kasih karunia-Nya, supaya kita menjadi anak Tuhan yang terdidik, memiliki kelakuan yang lebih baik. Jadi jemaat Tuhan, di poin yang kedua ini saya memberitahukan kepada kita semua bahwa kasih karunia Tuhan memampukan orang berdosa untuk hidup berbeda. Amin. Kasih karunia Tuhan memampukan orang berdosa untuk hidup benar. Dan kasih karunia memberitahu kita bagaimana cara hidup lebih baik daripada mereka yang tidak percaya. Kasih karunia diberikan bukan berarti kita bebas melakukan dosa, bukan. Justru itulah yang akan menundukkan cara berpikir kita, mengubahkan hati kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, betul sekali Pak Jer ya. Kalau kita bicara keselamatan, Natal, kasih karunia, kita kadang-kadang stop bahwa oke, saya sudah percaya Tuhan, saya menerima kasih karunia. Tapi di sini Rasul Paulus menjelaskan lebih dalam lagi ya. Tadi Pak Jer sudah menjelaskan kasih karunia itu menyelamatkan, yes. Kasih karunia juga mendidik kita. Dikatakan ia mendidik orang percaya. Apa yang dijelaskan Pak Jer itu luar biasa, saudara. Setiap kita perlu mengerti bahwa ada kasih karunia. Kalau saya boleh berkata Pak Jer, kasih karunia itu Roh Allah, Yesus sendiri, mengajar kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi maju ke dalam kefasikan, tetapi memiliki ya hikmat, keadilan, dan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, 3 hal yang sangat penting bagi orang yang hidup di dalam kasih karunia. Nah, hal yang keempat dari ayat 13 itu berbicara tentang kasih karunia, ya tidak hanya mendidik tetapi memberi semangat kepada kita. Ya, kita tahu, Allah tahu bahwa kita jatuh, kita mengalami masalah. Kasih karunia itu memberikan semangat. Kalau bilang, kayau, maju terus ya. Ada kasih karunia yang mengiring kehidupan kita. Ayat 13 kita lihat. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ayat ini sebenarnya memberikan suatu pengharapan yang terberkati. Kalau kita saat ini kehilangan pengharapan atas dunia, kehilangan pengharapan apapun menurut standar dunia ataupun pengharapan kita pribadi, ada satu pengharapan tidak pernah akan sirna. Dan kasih karunia Allah akan membawa saudara kepada kasih pengharapan itu, yaitu pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali. Saudara diselamatkan dan Tuhan tidak meninggalkan saudara. Ketika saudara kehilangan asa, Tuhan memberikan ayat ini luar biasa. Kasih karunia memberikan semangat, asa yang baru, pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan ini mengajarkan kita bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik lagi di surga. Di dunia kita sementara.
Ya kan? Kasih karunia ini tidak hanya memberikan semangat, tapi mengawali kehidupan kita bahwa ada kehidupan yang lebih baik lagi setelah ini ketika Yesus datang kedua kali. Bahwa kasih karunia orang percaya menjamin kita supaya pengharapan di dalam Yesus tidak tergoyahkan. Itu kasih karunia. Kalau tanpa kita menyadari kasih karunia dalam kehidupan kita, kita akan bingung, kita putus asa, kita akan seperti tidak mau hidup lagi. Tetapi kasih karunia mengawal kehidupan kita. Ada pengharapan, ada kehidupan yang lebih baik lagi suatu saat. Sehingga saudara tidak tergoyahkan dalam kehidupan saat ini. Di dalam Roma 15:13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya kamu kaya dalam pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus. Kasih karunia memberikan kita pengharapan yang tidak tergoyahkan. Dan pengharapan itu memberi kita keberanian untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kalau saudara yakin kapal yang saudara tumpangi luar biasa, pilotnya saudara bisa percaya, perlengkapannya oke, ombak apapun, badai apapun saudara tetap percaya dalam kehidupan saudara. Kita punya pengharapan yang terberkati di dalam Yesus Kristus. Itulah kasih karunia memberikan semangat bagi kita. Kalau saudara saat ini kehilangan semangat, saudara, ada kasih karunia dalam kehidupan saudara. Di dalam keselamatan saudara menerima kasih karunia yang memberikan kekuatan baru. 2 Tesalonika 2:16-17 mengatakan, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kasih karunia saat ini ada dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah, patah semangat, Dia menyemangati kita. Ayo bangun lagi, aku ada. Sekalipun tidak ada pengharapan nanti bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, poin keempat, pokok yang keempat, kasih karunia tidak hanya menyemangati, tapi kasih karunia juga memberikan arahan buat kehidupan orang percaya sampai hari Tuhan. Ayat 13-14 mengatakan, dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kasih karunia juga mendorong kita ke arah hidup yang berbeda. Saudara, kita tidak sama dengan dunia lagi. Makanya kita berbeda. Makanya kadang-kadang kita mengalami tantangan, halangan. Memang kita berbeda. Tuhan sudah menguduskan kita, dipisahkan dari dunia oleh kasih karunia, dan kasih karunia akan mengawali kehidupan kita. Kasih karunia Yesus melepaskan kita dari dunia yang jahat, dari ikatan kuasa dosa, sehingga kita boleh hidup senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang tanpa terhalangi oleh apapun dalam kehidupan kita. Yohanes 15:19 mengatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita milik Tuhan. Kita berbeda dengan dunia. Kita sudah dilepaskan dari kejahatan dunia. Kita menjadi umat kepunyaan Tuhan. Menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah sudah memiliki ahli waris, menjadi ahli waris kerajaan surga. 1 Petrus 2:9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ini berbicara tentang kehidupan kita di dalam kasih karunia. Hidup kita harus kudus dan suci, bukan karena kita harus melakukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kehidupan kesucian kita harus tahu kita sudah dikuduskan, disucikan oleh karya Yesus, yaitu kasih karunia itu. Ketika kita mengingat kasih karunia, itu akan mengingatkan kita untuk tetap menjadi seperti Yesus. Kasih karunia harus tercermin dalam kehidupan kita, semakin hari semakin seperti Kristus. Kristus telah memberikan dirinya untuk kita agar kita dapat dibersihkan dan dijadikan miliknya yang berharga. Hidup dalam kasih karunia dan kebenaran Allah selalu.
Saya tutup dengan satu ayat, 1 Petrus 1:15-16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara sekalian, saya akhiri dengan satu statement. Kasih karunia adalah ketika Allah menjadi manusia, agar setiap kita yang manusia, ketika kita menerima kasih karunia itu, kita menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Ingat, kasih karunia yang saudara terima, kasih karunia itu akan tinggal dalam kehidupan saudara. Dia akan mendidik, dia memberikan semangat, dia akan mengarahkan saudara sebagai umat Allah yang murni, kudus, dan suci. Kita akan tutup ibadah ini. Silakan Pak Jar boleh berdoa untuk menutupi. Kalau ada tambahan silakan Pak Jar. Ya, mari kita berdoa, biarlah kasih karunia Allah terus kita nikmati dan kita dengan rendah hati mengikuti setiap didikan dan pengajaran supaya kita bisa lebih baik. Amin. Kami datang kepada Allah, ucap syukur buat kasih karunia yang sudah nyata, yang datang dengan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, sehingga kami bisa mengalami keselamatan, kami bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Amin. Hari ini Tuhan berikan kami sebuah hati yang baru, supaya kami bisa taat, supaya kami bisa dikuduskan, supaya kami bisa menerima setiap arahan yang kasih karunia itu akan ajarkan dalam hidup kami semua. Kami butuh, kami akan terus mengandalkan kasih karunia itu dalam hidup kami seterusnya. Berkati seluruh umat-Mu semua, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kasih karunia Allah telah nyata melalui kelahiran Yesus Kristus di Natal ini. Dan biarlah kita membagikan kasih karunia itu juga kepada yang lain, supaya mereka yang belum percaya sanggup menikmati kasih karunia yang sama. Jemaat Tuhan, kita akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan pada saat ini. Ada beberapa hal yang ingin kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, kita mau berdoa buat mereka yang sakit. Jika hari ini tubuhmu sedang sakit, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkannya, biarlah Tuhan yang akan melakukan sebuah mujizat. Percayai, Dia Tuhan yang masih sanggup melakukan mujizat dalam tubuhmu, atau buat seseorang yang sedang sakit hari ini yang engkau ketahui. Sebutkan namanya, naikkan doamu kepada Tuhan bersama dengan kami. Kita akan bersepakat untuk meminta kesembuhan yang daripada Tuhan. Berikutnya kita akan berdoa buat Natal dan Tahun Baru yang akan kita lakukan. Dan seluruh perayaan Natal yang akan dilakukan di seluruh dunia, bahwa pada akhirnya akan bisa membawa sebuah sukacita, membawa sebuah rasa syukur, dan tentu bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mereka yang mungkin belum pernah menginjakkan kaki ke gereja, mereka bisa diundang dan mereka mau datang. Atau mereka yang selama ini belum pernah mendengarkan siapa Yesus, mereka bisa mendengarkan tentang cerita Natal ini, di mana ada surga, ada Yesus, ada Bapa di surga yang begitu mengasihi mereka. Lalu kita akan juga berdoa buat penginjilan yang ada di dunia ini. Segala sesuatu kita serahkan dalam tangan Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para pengajar-pengajar, mereka bisa terjagai dengan baik di tempat yang remote atau di tempat yang ramai. Mereka semuanya tetap terjagai, dicukupkanlah semua kebutuhan mereka. Apapun yang sedang mereka doakan, apapun yang mereka sedang kerjakan akan berhasil. Kita datang kepada Tuhan pada saat ini, kita naikkan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Naikkan pujianmu dan doamu sambil mengingat setiap firman Allah. Klaim itu semua, supaya apa yang kita doakan dapat terjadi. Amin. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari naikkan doamu, angkat syafaatmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, Kaulah Allah pelaku mukjizat Tuhan. Bagi setiap orang yang sudah menyerahkan hidupnya pada Engkau Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami akan terus hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Anugerah-Mu yang akan memelihara kehidupan kami sampai pada hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami. Kami juga akan hidup dengan iman kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membawa setiap doa-doa syafaat dari tempat ini, dari tempat-tempat jemaat dimanapun mereka berada. Dengan iman karena anugerah-Mu menyertai kehidupan kami selama-lamanya Tuhan. Anugerah-Mu akan mendatangkan pemulihan, anugerah-Mu akan mendatangkan kesembuhan, anugerah-Mu akan memulihkan setiap kehidupan kami. Pada siang sore hari kami akan berdoa khusus bagi mereka yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Terutama bagi kami yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, sakit, yang terbaring di rumah sakit. Kiranya kesembuhan Tuhan turun atas kehidupan kami saat ini. Setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kesembuhan terjadi karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Sebagai anak kerajaan Allah, kami minta, kami mengetuk, kami ingini Tuhan, Engkau turun tangan, Engkau mencampuri kehidupan kami secara roh kami, secara fisik kami, secara mental kami Tuhan. Pada hari ini secara khusus kami mendoakan jemaat-Mu Tuhan, yang divonis sakit TBC Tuhan, yang terbaring di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, jamah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami beriman, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan segera akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, bagi teman kami Tuhan yang divonis kanker payudara Tuhan, kami percaya pemulihan-Mu akan sempurna Tuhan. Pemulihan-Mu akan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kami juga berdoa untuk hari-hari di mana Hong Kong mengalami perubahan cuaca Tuhan. Untuk setiap kami yang mengalami lemah tubuh Tuhan. Mungkin ada influenza Tuhan, mungkin ada flu dalam kehidupan mereka, batuk Tuhan, pilek Tuhan, dan sebagainya Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan, Tuhan Kau Allah untuk perkara besar, juga adalah Allah untuk perkara kecil Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada Tuhan hal-hal yang tidak Engkau ketahui dalam kehidupan kami, termasuk sakit penyakit Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau menyembuhkan setiap sakit, setiap penyakit dari jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga akan berdoa Tuhan untuk program di akhir tahun ini Tuhan, Natal, dan kemudian kami menjelang tahun baru Tuhan. Kiranya kami boleh menutup tahun baru, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan. Dan untuk hari-hari ketika banyak gereja menyelenggarakan perayaan Natal Tuhan, khususnya di ICA di Hong Kong ini Tuhan,
Untuk program kami di tanggal 25 Tuhan, 26 Tuhan, sampai tanggal 1 Januari Tuhan. Tuhan turut campur Tuhan. Kami mau Tuhan program ini Tuhan, event ini, perayaan ini Tuhan, tidak hanya untuk kami, tapi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan boleh menjadi terang bagi orang-orang Tuhan. Kami mau setiap program kami adalah program penjangkauan Tuhan. Orang datang Tuhan bukan karena Tuhan kami, tetapi orang datang karena mencari Engkau, mencari kehidupan mereka, sehingga mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap acara, berkati setiap event Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu boleh dinyatakan di atas segala apa yang kami lakukan di akhir tahun ini. Berkati setiap jemaat, kiranya kami memiliki sukacita, damai sejahtera, kesukaan Natal dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah lahir dalam kehidupan kami, bahwa Engkau tetap tinggal dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan, berkati setiap mereka yang terlibat, beri kami kekuatan, kesehatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, pada saat ini kami mau berdoa juga buat penginjilan. Biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang memiliki tugas untuk bisa membawa jiwa di sebuah tempat tertentu di mana bukan tanah kelahiran mereka. Biarlah Tuhan yang akan memakai, menjagai dalam nama Yesus. Amin. Mungkin mereka melayani sebagai gembala sidang, mungkin mereka melayani sebagai misionaris dalam bidang-bidang tertentu, kesehatan, pertanian, olahraga, apapun bentuknya Tuhan. Atau bahkan Tuhan, para guru-guru agama yang mengajar di sekolah-sekolah, di universitas ya Tuhan. Berikan mereka kemampuan, hikmat, dan juga akal budi untuk bisa mengerjakan amanat agung Allah ini secara efisien ya Tuhan. Ketika mereka bekerja sama mungkin dengan pihak-pihak yang lain, biarlah Engkau yang akan membuatnya berhasil. Biarlah setiap benih yang ditunjukkan, biarlah benih yang dibagikan bisa membawa sebuah keselamatan di hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara di hati mereka, sehingga mereka bisa menyadari bahwa mereka membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati seluruh hamba Tuhan ini Tuhan, setiap keluarga mereka, kebutuhan mereka pribadi, kebutuhan keluarga, semuanya Tuhan yang akan mencukupinya. Amin. Kami berdoa ya Tuhan, kesehatan mereka juga Tuhan yang akan melindungi di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Di tempat yang jauh terpencil sampai tempat yang di perkotaan sekalipun, pelayanan mereka ya Tuhan, Tuhan yang jaga, lindungi. Mungkin dari setiap organisasi masyarakat ekstremis yang mungkin masih kuat di tempat-tempat tertentu, di negara tertentu ya Tuhan, biarlah mereka ya Tuhan Kau jagai dari semua siasat jahat dari kelompok-kelompok ini ya Tuhan. Karena Allah lah yang menjadi penjaga, karena Allah lah yang akan menjadi penolong buat mereka semua dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat tahun 2024 juga, begitu banyak hal sudah kami jalani. Dan kami mau memulai tahun 2025 dalam hitungan hari yang sudah sebentar lagi akan kami masuki. Berikan kami sebuah hikmat, berikan kami kemampuan untuk bisa membayangkan, mungkin mengatur visi kami, target kami di tahun 2025. Kami butuh kemampuan yang daripada Allah untuk kami bisa menjalani juga hari-hari kami. Mungkin ada yang sedang berdoa buat masa depan mereka, mungkin ada yang sedang berencana untuk keturunan mereka, pernikahan mereka, rumah tangga mereka, segala sesuatunya yang sedang mereka atur, segala sesuatunya sedang mereka kerjakan untuk tahun 2025. Supaya semuanya berhasil, supaya semuanya baik-baik saja. Karena Allah yang terlibat di atasnya. Inilah doa kami ya Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau yang mendengar dan mengerjakannya dan mewujudkannya dalam hidup kami semua, sehingga ada kesaksian lepas kesaksian di mana Allah sudah bekerja dalam hidup kami semua. Seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan juga majikan mereka, Tuhan yang juga akan jagai. Inilah doa kami Tuhan pada saat ini. Kami mau menutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menutup ibadah siang sore hari ini dengan menerima berkat yang sudah dimeteraikan di dalam firman Tuhan. Sejenak angkat tangan saudara, angkat hidup saudara, mari kita berserah kepada Tuhan. Kami mengangkat hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin serahkan sekali lagi roh kami Tuhan, pikiran dan jiwa kami dan seluruh tubuh kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah anak kerajaan surga. Kami akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan firman-Mu.
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya damai, sukacita surga di dalam nama Tuhan Yesus, perkenanannya, perlindungannya siang dan malam atas kita, umat yang dikasih dan keluarga kita sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, senang sekali boleh menjadi berkat. Kiranya tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.